Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini kita belajar tentang iman kepada malaikat. Nah, yang sebelumnya kita belajar tentang Asmaul Husna. Kali ini kita belajar tentang iman kepada malaikat. Untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita ini. Kita belajar tentang iman kepada malaikat. Yang pertama tentang pengertian malaikat dan nama-nama malaikat. Yang kedua tentang tugas malaikat. Yang ketiga tentang hikmah malaikat. Yang pertama pengertian malaikat. Sebelumnya, kalian sudah tahu apa itu pengertian malaikat anak-anak sekalian? Ya, Bapak. Tidak tahu, Pak. Pengertian malaikat ialah malaikat utusan Allah yang terbuat dari nur ataupun cahaya. Malaikat tidak mempunyai nafsu dan tidak bisa dapat dilihat dan tidak bisa dapat diraba dan tidak bisa dirasakan. Sedangkan manusia ialah makhluk ciptaan Allah yang diutus oleh Allah, dapat dilihat oleh mata, dapat dirasa, dapat makan, dapat minum, dan sebagainya. Malaikat ialah berasal dari bahasa Arab yang artinya malukun. Malukun artinya utusan. Malaikat itu diutus oleh Allah untuk berzikir dan bertakwa kepada Allah, untuk mengingat selalu nama-nama Allah. Setiap hari malaikat itu selalu berzikir kepada Allah dan mengingat Allah. Malaikat ini dia tidak pernah tidur dan tidak pernah makan dan tidak pernah minum dan selalu berzikir setiap detiknya maupun setiap menitnya. Malaikat juga tidak pernah melanggar perintah dan ataupun larangan dari Allah. Contohnya apa yang disuruh oleh Allah, misalnya contohnya berzikir, selalu berzikir dan tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Paham anak sekalian? Paham. Coba nak menjalin, jelaskan sedikit apa tadi pengertian malaikat. Oh, jadi pengertian malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang tercipta dari cahaya. Betul nggak, Pak? Betul. Yang kedua tentang tugas malaikat dan nama-nama malaikat. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ialah bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Tugasnya apa tadi? Yang berikutnya malaikat Mikail bertugas membagi rezeki dan mengatur turunnya hujan. Apa tugasnya? Mengatur rezeki dan hujan. Berikutnya Munkar memeriksa amal baik. Malaikat Munkar bertugas Menanyakan amal yang baik. Berikutnya malaikat Nakir bertugas menanyakan hal yang buruk. Berikutnya malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Yang keenam, malaikat Israel bertugas untuk meniup Sangkakala. Baik, anak sekalian. Malaikat Israel bertugas untuk meniup sangkakala. Yang berikutnya malaikat Hakib. Malaikat Hakib bertugas untuk mencatat amal yang baik. Malaikat Atid bertugas mencatat amal yang buruk. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Nah, Bapak ulangi sekali lagi. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya
Berikutnya malaikat Mikail bertugas membagi rezeki dan mengatur turunnya hujan. Yang ketiga, malaikat Munkar memeriksa amal yang baik. Berikutnya, malaikat Nakir bertugas menanyakan sesuatu yang buruk. Berikutnya, malaikat Israel. Malaikat Israel ya, ialah mencabut nyawa manusia. Berikutnya, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini adalah bertugas untuk meniup sangkakala. Tiupan yang pertama memusnahkan manusia di alam semesta. Tiupan yang kedua ialah menghidupkan manusia di alam kubur. Berikutnya, malaikat hakim. Malaikat hakim ini mencatat sesuatu yang buruk kelakuan manusia selama hidup di dunia. Contohnya, kita berbuat baik. Selamat. Malaikat hakim ini bertugas mencatat sesuatu yang buruk. Contohnya, kita mencuri. Dia mencatatnya, kita mencuri, kita berzina, kita mabuk-mabukan, maupun berjudi, dan hal yang baik, dan hal-hal yang lainnya. Berikutnya, malaikat atid. Malaikat atid ini bertugas untuk mencatat sesuatu yang baik. Contohnya, pertama, kita sholat. Yang kedua, kita ngaji. Yang ketiga, kita berpuasa. Yang keempat, kita bersedekah. Berikutnya, malaikat Malik. Malaikat Malik ini bertugas untuk menjaga pintu neraka. Nah, malaikat Malik ini bertugas menjaga pintu neraka apabila manusia memasuki pintu neraka dijaga oleh malaikat Malik. Berikutnya malaikat Ikhwan. Malaikat Ikhwan ini menjaga pintu surga. Apabila kita masuk surga akan dijaga oleh malaikat Ikhwan. Apabila kita masuk neraka akan dijaga oleh malaikat Malik. Berikutnya, Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti tugasnya kalian mencatat di papan tulis ini apa yang Bapak sampaikan kalian catat, dan kalian akan menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini melalui yang kalian catat. Paham anak kalian? Satu kelompok orang tua. Ya. Dia sendiri, Pak. Siapa? Ada korbannya? Ada. Bapak beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakannya. Baik, Pak. Kalian diskusikan pada kelompok kalian masing-masing. Setelah kalian tulis, kalian presentasikan apa yang kalian pelajari hari ini.
Jadi aja. Enggak, tidak kan. Apakah sudah selesai? Belum, Pak. Sudah, sambil kalian menulis, Bapak akan menambahkan sedikit tentang hikmah malaikat. Baik, Pak. Apakah sudah mencatatnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Inilah Bapak jelaskan berikutnya tentang hikmah malaikat. Hikmah malaikat ialah pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan malaikat. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan ataupun kepatuhan kita kepada malaikat dan Allah. Berikutnya, meningkatkan keagungan ataupun kebesaran Allah. Boleh kalian catat, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan keagungan. Dah? Sudah, Pak. Sudah, ya? Sudah. Baiklah, apa yang kalian sudah catat, Bapak akan menanyakan kepada kalian apakah kalian sudah paham tentang materi kita kali ini. Siap, Pak. Dari kelompok pertama, boleh menjelaskan pengertian malaikatnya dan tugas-tugasnya. Kelompok pertama Ya, kami ya, Pak. ya Pak, ya. Ya, anak sekedar. Pada saudara Mega, boleh maju ke depan. Oke, jadi Boleh di bawah catatannya. oh, baca catatannya, Pak. Ya. Pengertian malaikat adalah malaikat itu diciptakan oleh Allah Ya. yang terbuat dari nur atau cahaya yang tidak memiliki nafsu. Malaikat itu tidak makan, tidak minum. Itu, Pak. Ya. Artinya tugas malaikat. Tugas malaikat. Malaikat itu ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Lalu yang kedua, malaikat Mikail itu mengatur rezeki dan mengatur turunnya hujan. Terus yang ketiga, malaikat Munkar itu menanyakan hal-hal yang baik. Yang keempat, malaikat Nakir itu menanyakan hal-hal yang buruk. Selanjutnya, malaikat Israfil mencabut nyawa manusia. Selanjutnya, malaikat Israfil meniup sangkakala.
Terus malaikat rakib mencatat hal-hal amal yang baik, malaikat atid mencatat hal yang buruk, malaikat malik menjaga pintu neraka, dan malaikat ridwan menjaga pintu surga. Berikutnya tentang hikmah. Nah, jelaskan. Selanjutnya ketiga hikmah malaikat, yang pertama itu meningkatkan ketaatan, yang kedua meningkatkan kedisiplinan, dan yang ketiga meningkatkan keagungan. Terima kasih kepada Mas Mega. Waktu dan tempatnya boleh silahkan duduk. Ya Pak, terima kasih. Berikutnya kelompok 2. Boleh maju ke depan untuk menjelaskannya. Kepada Nak Manyani, boleh menjelaskan hasil dari diskusinya. Sabar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami berdua tadi terkait pengertian malaikat. Nah, jadi malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah yang tercipta dari nur atau dari cahaya, di mana malaikat ini tidak merasakan lapar, tidak juga merasakan haus ataupun hawa nafsu, karena tugas malaikat itu adalah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian malaikat ini berasal dari kata malukun, yang artinya adalah utusan. Nah, kemudian tugas-tugas malaikat, setelah kami mendiskusikan terkait pengertian malaikat, kami juga mendiskusikan terkait tugas-tugas malaikat. Jadi malaikat malaikat itu ada 10 ya yang perlu kita ketahui di sini. Pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Nah, jadi ketika malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu, dia ini menyampaikan wahyu dengan setidaknya ada 2 cara. Pertama melalui mimpi. Setidaknya ada 3 cara. Pertama melalui mimpi, kemudian kedua menyerupai manusia, kemudian ketiga adalah lewat suara atau lewat bunyi lonceng. Nah, gitu. Jadi itulah cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail tugasnya itu apa? Yaitu mengatur rezeki dan juga mengatur turunnya hujan. Karena kalau kita belajar yang namanya mafatihul ghaib ataupun kunci-kunci gaib, ada 5 hal yang tidak akan kita ketahui. Pertama adalah, salah satunya adalah hujan. Tidak ada yang tahu kapan turunnya hujan. Namun yang mengatur itu semua adalah malaikat Mikail. Nah, kemudian ada juga munkar. Tugasnya munkar ini, malaikat munkar ini apa? Yaitu menanyakan hal-hal baik. Nah, ketika sudah meninggal. Kemudian nakir ini adalah menanyakan hal-hal yang buruk. Kemudian ada juga malaikat Israel. Nah, ini tugasnya adalah mencabut nyawa manusia. Kemudian Israfil meniup sangkakala. Kemudian Rakib mencatat hal-hal baik. Kemudian Atid mencatat hal-hal yang buruk. Kemudian ada juga Malik menjaga pintu neraka. Kemudian Ridwan menjaga pintu surga. Karena saya juga terbatas ya waktu di sini untuk menyampaikan, jadi saya ringkas saja tadi. Nah, kemudian hikmah-hikmahnya, apa sih hikmah-hikmah kita mengetahui malaikat, pengertian malaikat? Nah, jadi hikmah yang pertama itu adalah meningkatkan ketaatan. Nah, selain kita meningkatkan ketaatan, kita juga akan menjadi beriman, lebih beriman dan juga yakin dengan malaikat-malaikat yang ada. Nah, jadi kita tidak sebatas tahu saja, tidak sebatas tahu hujan turun. Nah, bahkan BMKG sekalipun tidak akan tahu kapan hujan itu akan turun, kecuali malaikat itu sendiri. Nah, seperti ini malaikat Mikail. BMKG hanya mampu memprediksi, namun malaikat bisa tahu ya. Siapa yang memberitahu? Tentu Allah sendiri yang memberi informasi. Nah, itu pertama, meningkatkan ketaatan. Kemudian kedua, meningkatkan kedisiplinan. Kenapa kita bisa menjadi disiplin ketika kita mengenal malaikat? Ya, kita menjadi disiplin manakala kita mengetahui tugas masing-masing. Bahwasanya, ternyata malaikat itu ada yang tugasnya mencatat hal baik, hal buruk. Kita jadi disiplin. Kadang kita kan ingin sholat, tapi kita sering lalai, sering
sering menunda-nunda. Nah, dari sinilah kita belajar ketika kita beriman bahwasanya ada loh yang namanya malaikat malik. Ada namanya malaikat rakib, atid, mencatat yang baik, catat juga yang buruk. Nah, jadi kita disiplin ketika kita on time sholatnya, kita tentu akan memperoleh catatan amal yang lebih baik. Nah, gitu. Kemudian ada juga meningkatkan keagungan. Keagungan. Nah, jadi ketika kita sudah mengenal tugas-tugas malaikat dan juga nama-nama malaikat ini, tentu kita akan lebih paham ternyata Allah itu Maha Agung, telah mengatur semua hal ini dengan menugaskan para malaikat-malaikat ini untuk mengatur segala perkara-perkara yang ada di bumi ini. Ya, yang tentunya hal-hal gaib seperti tadi, wahyunya datang di mana bentuknya, nah malaikat rezeki kita itu gimana, yang aturnya itu siapa, gitu tahu. Nah, makanya kita setelah belajar malaikat ini kita akan semakin meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, dan bahwasanya kita bisa mengagungkan Tuhan, lebih mengagungkan Tuhan. Nah, begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada berikutnya Bapak akan menyimpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini. Nah, Bapak akan sedikit menyimpulkan, anak. Baik, Pak. Kita pengertian malaikat. Malaikat adalah sumber dari cahaya, ada penuh, tidak makan, tidak minum, serta malaikat itu selalu melakukan hal-hal yang baik seperti berzikir, lalu berzikir setiap saat ataupun setiap detiknya. Berikutnya ialah nama-nama malaikat. Nah, nama-nama malaikat ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, ada malaikat Munkar, Nakir, Jibril, Israfil, malaikat Rakib, Atid, Malik, dan Fuad. Setiap malaikat itu mempunyai tugasnya masing-masing. Anak-anakku sekalian, contohnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail membagi rezeki dan mengatur hujan, malaikat Munkar, Nakir mencatat hal, memberikan menanya perbuatan yang baik, Nakir menanya perbuatan yang buruk. Berikutnya malaikat Israel ialah mencabut nyawa, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala, malaikat Hakib dan Atid bertugas mencatat amal baik dan amal buruk. Berikutnya Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka, malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Berikutnya tentang hikmah malaikat. Hikmah malaikat itu sebenarnya ada 3. Sebenarnya ada 5, tapi Bapak sedikit ringkas menjadi 3. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita maupun ketakwaan malaikat. Nah, berikutnya tentang meningkatkan kedisiplinan kita. Iya, Pak. Tentang hikmah malaikat, yang berikutnya meningkatkan keagungan. Nah, dari semua pembelajaran ini, semoga yang Bapak sampaikan kali ini, semoga kalian dapat kalian pahami dan dapat kalian pelajari di rumah, dan bahkan dapat kalian terapkan di dalam masyarakat. Paham anakku sekalian? Paham, Pak. Berikutnya, adapun motivasi dari Bapak, semoga kalian dengan pembelajaran ini meningkatkan kalian menjadi taat Amin. kepada Allah, selalu berbuat yang baik, tidak mencontoh perbuatan yang jahat maupun yang lainnya. Iya, Pak. Baiklah, berikutnya Itu aja, Pak. sebelum menutup pembelajaran kita kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa penutup pembelajaran. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh? Balik, Pak. Iya. Santai deh. Salam. Oh, salah. Undangan. Kaki dia. Cuman gerak.